semuanya, balik lagi sama aku ya. Di video kali ini aku mau ngebahas dua buku literatur Jepang dari dua penulis yang berbeda yang aku suka banget, dan salah satunya juga nge-hype banget. Sebelum aku masuk bahasan ke buku yang bakal aku rekomendasiin ke kalian, aku mau ngebahas tentang The Convenience Store Woman. Karena kalau misalnya kalian suka buku ini, kemungkinan besar kalian bakalan suka sama buku yang bakal aku mention nanti. Cerita tentang Keiko, seorang perempuan yang mencintai minimarket banget. Jadi dia menganggap minimarket itu kayak bagian dari hidupnya. Diceritain dari dia kecil, dan alurnya maju, lempeng aja gitu. Dan secara konflik pun ini termasuk buku yang slow burn. Konfliknya tuh nggak terlalu gimana-gimana dan nggak punya yang klimaks yang bam banget gitu. Cuman ini tuh kayak tipikal buku yang bisa bikin kita overthinking gitu loh. Menurut aku pribadi ini sedikit depressing ya bukunya. Bikin kita berpikir sebenarnya kenormalan itu seperti apa gitu. Karena di sini tuh diceritain si Keiko ini tuh bukan orang seperti orang normal pada umumnya. Jadi dari kecil dia tuh punya pikiran yang berbeda dari yang lain, yang menurut society-nya itu nggak normal. Padahal dia punya keluarga yang harmonis, dia punya orang tua yang suportif, dia punya adik yang membimbing dia harusnya bersikap seperti apa. Karena emang Keiko ini tuh orangnya kayak bisa dibilang nggak punya tingkat kepekaan terhadap sosial. Dan di tengah buku itu kita akan dipertemukan sama karakter lain, yaitu si Hara. Si Hara itu karakter laki-laki yang manipulatif, yang pemalas. Terus aku juga menangkap di beberapa scene dia termasuk yang verbal abuser gitu, pokoknya unlovable banget. Tapi dia juga punya pandangan-pandangan sendiri yang menurut aku juga patut dipertimbangkan dan menarik juga gitu buat di overthinkingin. Waktu awal-awal aku baca tentang karakter Keiko, itu aku sempat mikir, Sayaka Murata di sini tuh mengambil karakter Keiko sebagai penderita spektrum disorder. Bahkan aku sih, in the end aku kasih 4 bintang dari 5 bintang untuk buku The Convenience Store Woman ini dari Sayaka Murata. Buku selanjutnya yang mau aku mention di sini adalah Miss Ice Sandwich by Mieko Kawakami. Aku bacanya juga di ebook reader, jadi aku bakalan tunjukin covernya di sini. Kalau misalnya The Convenience Store Woman tadi itu menurut aku agak depressing dan bikin overthinking setelah kita baca, Miss Ice Sandwich ini kalau menurut aku dia lebih ke heartwarming. Banyak kebaikan yang ada di buku ini. Persamaannya itu tetap dengan isu sosial, kritik sosial. Aku nggak punya banyak hal yang mau disampaikan tentang Miss Ice Sandwich karena ini bukunya juga kan tipis. Miss Ice Sandwich ini ditulis dari sudut pandang orang pertama, yaitu dari sudut pandang anak umur 9 sampai 11 tahun, pokoknya seumuran sekitar kelas 4 SD. Di sini nggak di-mention namanya siapa, yang menyukai perempuan yang bekerja di supermarket di counter pembuatan sandwich atau penjualan sandwich. Menurut dia perempuan ini tuh menarik banget, dan dia itu menjuluki perempuan itu sebagai Miss Ice Sandwich, which is judulnya. Dari sudut pandang si anak ini, Miss Ice Sandwich itu punya mata yang besar dan dia tuh pakai eyeshadow warna biru. Dia sangat profesional terhadap pekerjaannya gitu loh, dan dia cekatan dalam pekerjaannya kayak yang membuat sandwich dan packaging sandwich. Kalau menurut aku pribadi, alasan si anak kecil ini suka sama Miss Ice Sandwich agak aneh sih ya sebenarnya, apalagi kan umur mereka juga terpaut jauh, tapi ya diceritanya kayak gitu. Dia sangat mengagumi banget sosok Miss Ice Sandwich ini. Di sisi lain juga diceritain hubungan dia sama ibunya yang bekerja sebagai, kalau yang aku tangkap itu sebagai peramal di rumahnya. Dan dia juga punya sosok nenek yang sekarat,
yang cuman terbaring aja gitu di tempat tidur. Bisa dibilang ini adalah salah satu favorit aku, yaitu interaksi antara si anak laki-laki ini dengan neneknya. Itu kind of heartwarming banget. Dia punya seorang sahabat cewek yang bernama Tuti. Sebenarnya Tuti ini bukan nama sebenarnya, itu cuman julukan doang. Karakter Tuti ini juga menarik banget kalau menurut aku, karena kayak anak kecil pada umumnya gitu loh, yang suka bermain, yang ceria gitu, terus yang suka menirukan adegan-adegan di film yang mereka tonton kayak gitu. In the end, aku kasih 4 bintang dari 5 bintang karena emang aku suka banget dengan cara penulisannya Mieko Kawakami. Dia menulisnya itu dari sudut pandang anak kecil, dan itu tuh emang kayak gitu, emang harusnya kayak gitu yang ada di pikiran anak kecil gitu. Dan surprisingnya itu di sini juga diselipin tentang beauty standard, bagaimana beauty standard ini berkembang dan bisa mempengaruhi pikiran narator kita, si anak ini. Segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang mempertimbangkan akan membaca The Convenience Store Woman dan Miss Ice Sandwich. Kalau misalnya kalian yang udah baca, bisa tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Makasih udah nonton dan see you in my next video. Bye.